Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak ustaz semuanya, siswa kelas 4A, barakallahu fikum. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran Quran hadis. Hari ini kita sudah memasuki pelajaran keempat, yaitu tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid secara tidak langsung kita sudah mempelajarinya ketika kita menyetorkan hafalan atau membaca qiraat. Di situ sudah dibimbing sama guru-guru Al-Quran kalian cara membaca yang benar. Karena di buku qiraat kita pun ada ditulis keterangan-keterangan bagaimana makharijul huruf, bagaimana sifat-sifat hurufnya. Jadi setelah dibimbing langsung oleh guru-guru Al-Quran. Alhamdulillah. Namun di sini kita akan membahas secara ringkas tentang ilmu tajwid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Apa maksud tartil di sini? Kita baca di dalam pengertian tajwid. A. Ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Allah memerintahkan kita agar membaca Al-Qur'an dengan tartil, yaitu perlahan-lahan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Karena dengan ilmu tajwid, lisan kita akan terhindar dari kesalahan saat membaca huruf-huruf Al-Quran. Baiklah anak-anak ustaz semuanya. Selanjutnya kita akan melihat huruf hijaiyah. B. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini yaitu huruf-huruf alfabet yang ada dalam bahasa Arab. Dia berjumlah 28 huruf. Dari huruf alif sampai huruf ya. Namun di sini di buku ada ditulis huruf hamzah dengan lam alif. Yang ini tidak termasuk karena huruf hamzah dan lam alif dianggap sama dengan alif. Sedangkan lam alif sama dengan lam kemudian ditambah dengan alif. Maka kalau kalian mau tahu bagaimana huruf hijaiyah, silakan dilihat pada tabel berikut dari huruf alif sampai huruf ya. Kemudian anak-anak ustaz, kita baca lagi tentang makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Kita baca, apabila kita melafazkan huruf-huruf hijaiyah, niscaya akan terdengar suara yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Ya, karena tiap-tiap huruf berasal dari tempat yang berbeda-beda di dalam mulut kita. Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah itulah yang disebut makharijul huruf. Jadi, makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Apabila kita amati, kita akan dapati bahwa suara berhenti pada tempat-tempat keluarnya huruf tersebut. Dengan begitu, kita dapat membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Baik, anak-anak ustaz semuanya, di sini ada keterangan sedikit cara mengetahui tempat keluarnya suatu huruf. 1. Tambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan tambahkan tasydid pada huruf tersebut. Misalnya, dengan melafalkan abba, kita dapat mengetahui bahwa huruf ba keluar dari kedua bibir. Nah, sekarang coba kita rubah. Dari mana keluar huruf ta? Tadi huruf ba kan? Abba. Tambah huruf alif di belakang, kemudian hurufnya dikasih tasydid. Kalau huruf ta berarti atta. Ya, atsa dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua, tambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan sukunkan huruf yang dimaksud. Misalnya dengan melafalkan an. Kita dapat mengetahui bahwa huruf nun keluar dari ujung lidah yang menempel pada bagian gusi atas. Baik anak-anak ustaz semuanya, untuk lebih rincinya kita lanjut saja ke samping. Di sini ada gambar-gambar yang menjelaskan di mana keluar huruf hijaiyah tersebut. Kita lihat A dengan H itu keluar pada tenggorokan bagian atas. Kemudian ada H dengan A, tenggorokan bagian tengah. Kemudian ada Kha dengan Gha, tenggorokan bagian atas. Kemudian ada Qa,
lidah bagian bawah menempel pada langit-langit atas. Kemudian ada kaf, lidah paling bawah di atas qaf sedikit menempel pada langit-langit. Kemudian ada ja, lidah bagian tengah, huruf ja, huruf shin dan huruf ya, tempat keluarnya yaitu lidah bagian tengah ditempel pada langit-langit bagian atas. Dan selanjutnya kalian bisa melihat sendiri huruf-huruf hijaiyah di mana tempat keluarnya. Dan hal ini semuanya sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita ketika belajar membaca qiraat. Kita hanya sekilas lewat untuk kembali mengingat teori-teori yang ada di buku. Kemudian lihat di sini ada latihan, mungkin kalian bisa berlatih di rumah. Caranya kalian baca, ikuti cara baca ustadz. A I U A, babi bu ab, tati tu at, sasi su as, jaji ju aj, hahihu ah, khokhihu ah, dadidu ad, zazizu az, rariru ar, zazizu az, sasisu as, shashishu ash, sasisu as, dadidu ad, tatitu at, zazizu az, a'i'u a', ghaghiru ag, fafifu af, qaqiqu ako, qaqiqu ako, kakiku ak, lalilu al, mamimu am, naninu an, wawiwu au, hahihu ah, yayiyu ai. Baik anak-anak ustaz semuanya, apabila kalian ingin melatih atau berlatih sendiri, silahkan kalian ulang-ulang di rumah. Nanti insya Allah kalian ketika belajar qiraat, belajar Al-Quran, pasti akan dibimbing cara-cara mengeluarkan huruf ketika membaca. Baik, sekarang kita ada evaluasi. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan, kita jawab sama-sama. Ustadz baca. 1. Agar dapat membaca Al-Quran dengan benar, kita harus mempelajari. Ya, mempelajari apa? Pasti kita sudah tahu, yaitu ilmu tajwid. Bukan ilmu fikih, bukan ilmu hadis. Karena ilmu tajwid adalah ilmu yang mengajarkan kita cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kedua, setiap huruf Al-Quran yang dibaca bernilai pahala. Berapa kali lipat? 10 kali lipat. 3. Huruf-huruf dalam bahasa Arab disebut huruf hijaiyah. 4. Tempat keluarnya huruf dari mulut disebut makharijul huruf. Nah, di sini ada nomor 5. Huruf yang keluar di antara kedua bibir ialah apa kira-kira? Kita lihat huruf yang keluar di antara dua bibir. Huruf yang keluar di antara dua bibir yaitu huruf ba, ya. Huruf ba. Baik semuanya, anak-anak Ustadz, di sini ada pertanyaan-pertanyaan di evaluasi yang kedua, silahkan kalian jawab. Kalau bisa ditulis di buku tulisnya biar lebih mudah untuk dibaca. Barakallahu fikum atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.